Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat jumpa kembali di channel saya, Hamdi Hasarbaini. Kita masih dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Sekarang sudah mendekati akhir dari Ramadan. Mudah-mudahan Anda semua puasanya bisa berjalan dengan baik, dengan lengkap, tanpa bolong-bolong. Dan yang paling penting adalah walaupun kita puasa, jangan sampai itu mencegah atau menghindari kita dari berolahraga. Kita harus tetap berolahraga dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi puasa. Tapi tentu saja karena kondisi fisik kita tidak fit pada saat bulan yang lain, bukan bulan puasa, tentu saja kita juga harus menyesuaikan olahraga kita dengan olahraga selama bulan puasa. Ada beberapa hal yang masih terkait dengan pembahasan saya terkait dengan penyakit ya. Anda perhatikan kenapa saya nyeker. Saya tidak pakai sepatu. Kenapa? Karena kita agar tubuh kita sehat, kita harus align dengan bumi di mana kita berpijak. Jadi sebisa mungkin dalam olahraga kita lakukan secara tanpa sepatu seperti saya ini, nyeker, supaya kita menyatu dengan alam. Karena salah satu sumber penyakit yang bisa terjadi di kita selain stressful event yang saya sering bahas di episode-episode mengenai kenapa kita sakit, itu juga bisa diakibatkan kalau kita tidak align, tidak selaras dengan bumi di mana kita berdiri. Jadi itulah kenapa saya tidak menggunakan sepatu. Walaupun sepatu bisa juga ada gunanya untuk mencegah kita cedera segala macam, dan dari segi estetika tentu saja lebih bagus pakai sepatu. Tapi itu tadi alasannya. Itu kenapa saya nyeker. Satu karena itu tadi, supaya kita align dengan bumi. Baik, saya akan lakukan beberapa aktivitas olahraga yang tentu saja seperti tadi saya katakan yang tidak terlalu berat. Jadi olahraga saya satu dengan posisi duduk. Nah, yang pertama biasanya saya mulai dengan latihan pernafasan atau latihan tenaga dalam yang disebut dengan bioenergy power atau BEP atau BIP. BIP ini dikembangkan oleh guru saya almarhum Hari Angga, dan ini sudah saya jalankan mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu. Ini juga masih sejalan dengan apa yang saya bahas di episode mengenai kesehatan, bahwa kenapa kita sakit, bahwa kita sakit kalau terjadi gangguan aliran energi di tubuh kita. Kenapa aliran energi terganggu? Karena adanya stressful event atau UDIN yang sering saya bahas. UDIN itu adalah singkatan dari unexpected, dramatic, isolating, dan no strategy. Jadi suatu peristiwa yang membuat seseorang itu begitu menderitanya, kemudian dia sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kehilangan akal. Nah, latihan BEP ini karena kita tidak tahu, asumsi kita tidak tahu bagian meridian mana yang aliran energinya terganggu. Ini seperti cara sapu jagat nih. Jadi kita latihan BEP untuk melancarkan aliran energi di dalam tubuh kita. Jadi biasanya sebelum olahraga saya akan pemanasannya menggunakan ini dulu, BEP ini. Satu tadi ya sifatnya sapu jagat untuk menyelancarkan semua energi di tubuh. Dan kedua tentu saja untuk memanaskan organ-organ di dalam tubuh kita supaya siap berolahraga. Jurusnya tidak terlalu susah, hanya 3 jurus seperti ini.
Ini sambil nahan napas ya. Ini dengan 2-3 putaran latihan ini sudah cukup membuat organ-organ tubuh kita siap untuk olahraga. Ini saya sudah merasa panas, sudah keringatan, jadi siap untuk olahraga yang lain. Jadi itu tadi pemanasan yang biasa saya lakukan. 2 manfaatnya, 1 untuk menyiapkan tubuh kita untuk olahraga, kedua tentu saja untuk memperlancar aliran energi di tubuh kita. Saya biasanya lakukan latihan itu 3 set itu 3 kali 20. Jadi 1 set itu 20 kali, lakukan 3 kali, jadi totalnya 60 kali. Itu kurang lebih 1 jam, dan itu cukup efektif untuk menghangatkan tubuh dan memperlancar energi di tubuh kita tentunya. Baru masuk ke olahraga yang sifatnya fisik. Seperti tadi saya katakan, olahraga puasa tentu saja kita jangan yang berat-berat, dan sifatnya yang kita kalau tidak duduk ya sambil tiduran, atau paling dengan ini push up. Ini standar lah ya, kita push up dulu. Ya, mungkin Anda lakukan paling 10 kali atau 15 kali cukup. Kemudian ya, kan lagi puasa, kita sambil tiduran aja juga bisa olahraga. Cuman yang penting mungkin ini, olahraga di bulan puasa tentu saya lakukan di sore hari. Karena kita kan nggak minum seharian. Takutnya kalau kita lakukan di pagi hari, kita sudah keringatan, kita sepanjang hari akan jadi dehidrasi. Jadi, tapi kalau kita lakukan di sore hari menjelang 1 jam menjelang buka atau 2 jam menjelang buka, pada saat kita selesai olahraga, kita sudah siap untuk minum. Ya, ini latihan yang kita tidak perlu banyak bergerak, cukup ini. Ini buat melatih abs ya, atau core ya. Perut, atau yang pengen perutnya langsing ya pakai latihan ini deh. Ini yang ketiga ya. Ini sama lebih efektif untuk melatih core atau perut. Ya, Anda tidak akan terlalu capek karena sambil tiduran gitu. Nggak banyak otot yang bergerak, hanya otot perut dan otot paha. Ya. Kemudian sama, kita masih di tempat yang sama. Nah, ini juga untuk perut ya. Kita capek juga.
Ya, ini juga latihan yang bisa kita lakukan sambil duduk ya. Tapi mungkin tidak semua orang ya, kalau yang nggak suka angkat beban ya nggak usah gitu. Ini kebutuhan ada dan saya masih punya tenaga ya boleh deh. Ini untuk melatih tricep dan ya karena kita lakukan sambil duduk ya tidak terlalu menguras tenaga. Lalu ini juga ini sama karena kita sambil tiduran ya, saya nggak butuh tenaga yang besar. Kemudian ini terlalu berat. Nah, ini juga sama untuk latihan perut. Karena saya punya target. Seperti saya katakan di episode yang lalu, selama puasa paling nggak berat badan saya akan turun sekitar 4 atau 5 kilo. Nah, mumpung beratnya turun, jadi saya punya target mengembalikan six pack saya gitu. Nah, ini salah satu cara. Jenis latihan yang bisa digunakan. Cukup. Itu kurang lebih berapa 4 atau 5 jenis latihan itu sudah cukup, nggak sampai mungkin sekitar setengah jam ya. Sudah cukup membuat keringat keluar dan otot-otot kita dilatih. Jadi sekali lagi jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk tidak olahraga. Kita harus olahraga setiap saat kita bisa. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam.